Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu ala khatamin nabiyyin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang berbahagia, pada malam yang berbahagia ini, walaupun tadi suasana hujan, namun Nabi kita SAW mengajarkan sebuah doa bahwa ketika hujan turun kita mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini bermanfaat. Itu jamaah yang berbahagia, di antara doa yang diajarkan dalam keseharian Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian pembahasan terakhir yang sudah kita jelaskan tentang halful fudul atau hilful fudul, perjanjian yang pernah Nabi SAW lakukan bersama pemuka Quraisy, waktu beliau masih sangat muda, dan beliau mengatakan ini perjanjian yang patut akan saya ikuti juga, walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Seandainya saya diajak untuk beraktif melaksanakan perjanjian dan hal yang seperti itu untuk kedamaian dan sebagainya, maka la ajabtu, pasti saya ikut ijabah, menjawab dan ikut dengan hal seperti itu. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan di sini hayatu al-qadhi, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ada upaya as-sa'i ila syai', aktif dalam mencari rezeki, aktif dalam membantu paman beliau meringankan beban ekonomi yang ditanggung oleh paman beliau Abu Thalib. Walam yakun, kata penulis di sini, walam yakun lahu sallallahu alaihi wasallam amalun muayyanun fi awwal syababihi. Pada awal masa remaja beliau memang tidak ada pekerjaan yang disebutkan secara spesifik, akan tetapi illa anna riwayat tawalat annahu kana yar'a ghanaman. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa di Sahih Bukhari juga beliau mengembala kambing, mengembala kambing, hewan yang merupakan sumber pangan. Jadi orang-orang Arab pada masa itu, jamaah Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti makan roti, mereka bisa makan susu kambing dan dagingnya diolah dengan sangat sederhana, hanya direbus seperti itu atau ditambahkan beberapa bumbu, yang mana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menyebabkan pada masa Nabi SAW beliau dan para sahabat jarang yang sakit, karena memang makanan mereka jenisnya tidak beragam, sehingga penyakit yang datang juga tidak beragam. Jadi minum susu kambing, kemudian kurma dan kambing atau daging unta itu yang diolah sedemikian rupa. Kalau kita mungkin campuran masakannya bermacam-macam, mereka tidak banyak, kata Ibnu Qayyim, sehingga pengobatannya pun tidak sulit. Misalnya madu, air zam-zam, air putih, seperti itu sudah cukup. Di sini ra'aha fi Bani Sa'ad, beliau mengembala kambing milik kabilah Bani Sa'ad, wa fi Mekkah li ahliha. Kemudian juga di kota Mekah, untuk penduduk kota Mekah, ala qararit, beliau mendapatkan upah dengan
istilahnya qararid ya, beberapa keping ya, uang emas atau perak ya, di antara makna qararid. Wa yabdu annahu intaqala ila amali tijarah hina syabba. Dan penulis mengatakan beliau mulai berpindah pada perdagangan ya, perdagangan atau berdagang itu ketika sudah cukup muda ya, di atas 20 tahun, karena nanti 25 tahun beliau menikah dan mengenal Khadijah, nanti disebutkan setelahnya. Jadi awal-awalnya sebahagian hadis itu menyebutkan atau riwayat 12 tahun itu beliau mengembala kambing. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau hari ini anak-anak kita 12 tahun bekerja bantu orang tuanya? Tentu pertama kita lihat dari sisi apakah dia mampu ya, atau orang tuanya merasa perlu dibantu ya. Kedua, memang hari ini juga ada komisi perlindungan anak ya, kalau 12 tahun ini nanti ayahnya bisa bermasalah. Nah, tentu kita berprasangka baik dengan komisi ini. Mereka ada untuk melindungi anak, dan memang ada saja anak-anak yang dieksploitasi, dipekerjakan dengan tidak diberi hak-haknya, dan memang harusnya dia masih menuntut ilmu, bersekolah. Akan tetapi Nabi 12 tahun mengembala kambing, kita tahu tidak dieksploitasi oleh kakeknya ataupun pamannya, karena kita tahu beliau sangat disayangi oleh kakek dan pamannya. Jadi dari sisi niat saja, dari awal proses ini kita sudah yakin ya, bahwa bukan dieksploitasi tapi keinginan beliau untuk membantu ya. Dan alhamdulillah waktu itu juga belum ada sekolah yang harus beliau pergi ke sekolah ya. Untuk belajar bahasa kita sudah sebutkan dari kecil ya, usia beberapa bulan ya, 1 tahun ya, tidak lebih dari 1 tahun beliau sudah dikirim ke pedalaman negeri Arab atau ya di padang pasir yang jauh dari perkotaan untuk belajar bahasa ya. Jadi nggak ada sekolah yang harus beliau hadiri begitu, sehingga ini memang disesuaikan dengan kondisi. Jadi hari ini kalau misalnya anak-anak memang belum bisa 12 tahun bekerja, ya nggak ada masalah, mereka difokuskan dengan sekolahnya. Kemudian di sini juga disebutkan tadi bahwa tentang baru ketika agak sedikit muda ya, sudah menjadi seorang pemuda, beliau baru mulai berdagang. Warada annahu kana yattajiru ma'a Sa'ib ibn Abi Sa'ib al-Makhzumi. Beberapa riwayat menyebutkan beliau dulu teman dagangnya itu ya, atau partner ya, hari ini partner bisnisnya beliau itu yaitu Sa'ib ibn Abi Sa'ib al-Makhzumi ya. Makanya beliau dikenal sebagai partner terbaik Nabi SAW dalam perdagangan ya, sebelum menjadi seorang Nabi. La yudara wa la yumara. Beliau ini seorang partner ya, rekan bisnis yang sangat baik ya, tidak banyak melakukan tindakan yang merugikan ya. Kemudian juga tidak banyak mengadukan argumen yang menjatuhkan rekan bisnisnya ya. Nah, ini bukan hal yang mudah pada masa sekarang mencari partner bisnis seperti ini ya. Banyak sekali pecah kongsi karena memang saling dirugikan. Tapi di sini disebutkan Sa'ib bin Abi Sa'ib ini seorang partner bisnis Nabi SAW yang sangat amanah dan baik ya. Kemudian ketika hari penaklukan kota Mekah ya, ketemu lagi dengan Sa'ib bin Sa'ib ya, bin Abi Sa'ib maka beliau mengatakan marhaban bi akhi wa syariki, marhaban ya, selamat bertemu kembali pada saudara saya dan syariki, partner saya. Jadi ini juga Nabi SAW, beliau tidak pernah lupa dengan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada beliau SAW. Ada seorang pemuka Quraisy ya, yang pernah menjadi pelindung ya, menjadi penjamin keselamatan Nabi ketika pulang dari Taif. Nanti akan ada kisahnya. Itu beliau ingat orang ini, walaupun dia belum masuk Islam, tapi karena ada jasanya beliau ingin membalas yang sifatnya duniawi ya, kebaikan itu. Makanya
Nabi sebutkan, seandainya si fulan yang pernah juga memberi jaminan kepada saya, memberi jaminan untuk orang-orang yang ditawan ketika perang Badar, maka saya pasti akan membantu dan mendengarkan masukannya, kata Nabi SAW. Kemudian wa fil khamisati wal ishrina minas sana min sinnihi kharaja tajiran ila Syam. Waktu usia 25 tahun ya, Nabi mulai berdagang ke negeri Syam ya. Fima di Khadijah, yang beliau perdagangkan bukan secara spesifik harta beliau, milik beliau, tapi milik Khadijah. Nah, ini mudharabah ya. Mengambil perdagangan milik orang kemudian digunakan untuk kemudian bagi hasil ke negeri Syam ya. Dalam surat Quraisy ya jelas ya, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Untuk musim dingin ya, perjalanannya itu ke Yaman, kalau musim panas ke Syam. Jadi ini yang dilakukan ya. Di beberapa literatur disebutkan kenapa musim panas itu ke Syam. Karena di negeri Syam pada musim panas itu tidak terlalu panas. Ya, tidak terlalu panas. Musim panas tidak terlalu panas seperti Jazirah Arab, sehingga perjalanannya sangat kondusif untuk ke negeri Syam. Ya. Musim dingin ke Yaman. Karena ketika musim dingin itu butuh suasana yang sedikit hangat, dan Yaman dekat laut. Ya. Kalau di Jazirah Arab itu lihat Yaman itu laut, ya. Laut dia cuacanya dafi, istilah bahasa Arabnya sedikit hangat, menghangatkan. Ya. Jadi pergi cocok. Jadi kadang ini juga yang mesti kita lihat, kenapa musim panas ke Syam? Karena arahnya beda, Pak. Kalau Yaman itu ke arah utara, Syam itu ke arah selatan, jadi berbalik gitu ya. Nah, beberapa pakar yang mempelajari bagaimana perjalanan ya orang-orang berdagang, orang Arab yang datang ke Indonesia ya, yang membawa Islam ke Indonesia, menyelidiki hal itu punya kaitan kenapa ini berkah. Orang-orang Arab yang berdagang itu mereka singgah. Kenapa dia singgah di Semenanjung atau di Selat Malaka? Ya, kenapa? Maka sebagian peneliti melihat bahwa dulu kapal itu, kapal ya 600, 700, 800 tahun yang lalu, kapal laut itu kan mengandalkan angin, Ya, misalnya kapal yang sangat terkenal Pinisi ya, yang orang-orang Bugis itu mengandalkan angin dengan layarnya itu. Maka dalam perjalanannya mereka dari Yaman misalnya atau negeri-negeri Arab itu, sebelum melanjutkan perjalanan dia memang harus singgah di Selat Malaka dulu. Karena nanti tunggu lagi musim angin berikutnya dia singgah. Itulah berinteraksi, akhirnya berdagang dengan orang-orang di tanah Melayu, dan situlah mulai mendakwahkan Islam itu juga untuk orang-orang yang ada di Nusantara ini. Jadi itu diantara hal yang juga kadang terluput ya. Kenapa kalau mereka sebagian melihat mereka kadang bukan secara khusus datang ke Nusantara, tapi karena dalam perjalanan itu mereka harus singgah menunggu musim anginnya berbalik, karena nanti anginnya ke arah utara atau ke selatan, timur, barat ya. Kan ada musim-musimnya, Akhirnya harus menunggu sampai kadang 3 sampai 6 bulan untuk kembali lagi ke arah mereka ya, seperti itu, ke arah negerinya. Kemudian tadi sebagai mana saya sebutkan hartanya Khadijah yang beliau perdagangkan ya. Kanat Khadijah, kata Ibnu Ishaq ya, bintu Khuwailid, Khadijah bintu Khuwailid imra'atun tajirah dzata syarafin, seorang wanita yang berprofesi sebagai pedagang ya. Jadi beliau pun pintar tadi, nggak mesti beliau yang pergi ke Syam. Ini cara berdagang juga ya. Karena sebagian misalnya ketika mengatakan pedagang ya, maka terpikir di benaknya, pernah seorang mengungkapkan, ini berbeda sekali dengan mungkin sebagian kaum wanita di zaman ini. Mereka berdagang untuk keluar rumah saja mungkin butuh bantuan
anak suaminya gitu ya. Bayangkan ini wanita pedagang pada masa Nabi SAW, dia bisa janda, dia bisa berdagang. Maka yang dimaksud di sini jelas bahwa beliau gunakan hartanya untuk didagangkan oleh orang lain ya. Atau yang diistilahkan hari ini dia uangnya yang bekerja untuk dia, bukan dia bekerja untuk uang ya. Sebagian orang dia bekerja, luangkan waktunya untuk dapatkan uang. Tapi beliau ini sudah punya uang. Uangnya yang dia lepas bekerja, uangnya yang bekerja untuk dia. Nah, ya. Jadi beliau juga seorang yang selain pedagang yang mulia, dzata syarafin, seorang yang dihormati dan memiliki harta yang banyak. Ya. Tastajir ar-rijala fi maliha. Beliau yang mengajak kaum laki-laki yang amanah untuk dipekerjakan atau bekerja sama dengan beliau dan menggunakan hartanya. Tudaribu bihim, yang mudharabah, ada kerjasama dagang. Bi syai'in taj'aluhu lahum, tentu nanti ada bagi hasil. Kalau keuntungannya 60% atau keuntungannya 1 juta, misalnya kesempatannya ya. Karena modal harus dikembalikan. Keuntungan 1 juta, keuntungan itulah yang dibagi berapa? 60, 40, 50, tergantung kesepakatan, nggak masalah. Tapi yang dibagi adalah keuntungannya. Ya. Ini yang terjadi. Ya. Dan hari ini sebenarnya banyak yang seperti ini ya, orang melepaskan hartanya untuk diperdagangkan, tapi untuk mencari yang jujur, mencari yang amanah ini sulit. Nanti laporan keuangannya katanya untungnya sebenarnya 1 miliar, yang dia laporkan dia bilang untungnya cuma 500 juta ya, 500 juta. Bahkan jika bapak-bapak baca berita belakangan ini, banyak perusahaan kadang memalsukan laporan keuangan ya, supaya kelihatan laporannya baik ya, padahal dia tidak seperti itu ya. Atau bahkan sebenarnya belum untung tapi dia seolah-olah sudah untung, digoreng, istilahnya digoreng sahamnya supaya ini naik ya. Ternyata setelah diperiksa laporannya palsu ya, laporannya palsu. Keuntungan yang belum dia dapatkan 10 tahun ke depan. Ini salah satu perusahaan BUMN ya, perusahaan plat merah sana. Dia hitung laporannya untung, ternyata bukan. Seandainya portofolio yang akan dia jalankan 15 tahun ke depan ini berjalan, ini baru untung, tapi dia buat laporan itu mundur. 15 tahun ke depan dia buat sekarang, akhirnya untung laporan. Setelah diaudit ya nggak saya, ini yang seperti ini nggak jujur, nggak amanah ya. Lihat untung, padahal itu rencana kalau nanti yang 15 tahun ke depan itu dari sekarang jalan ya. Jadi ini bukan hal yang mudah Bapak, Allah Subhanahu wa taala. Banyak kasus-kasus ya, seperti yang baru-baru ini kerugian besar ya, koperasi itu yang Indosuria itu macam-macam, itu kan juga penipuan ya. Di sini uangnya kita simpan, nanti kan kita bagikan bagi hasil gitu kan, atau bunga dari ya, ternyata tidak seperti itu. Jadi tidak mudah proses yang seperti ini jamaah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ini ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Khadijah pun dengan jujur memberikan benar-benar janji 20%, diberikan 20%. Hari ini janji 20%, setelah selesai semuanya perdagangannya diberikan 5%. Nah, ini kehidupan kita hancur seperti ini karena tidak ada kejujuran ya. Hancur seperti ini karena janjinya dalam waktu 1 hari 24 jam langsung dibayar, tapi ternyata sampai 3 hari, seminggu baru dibayar. Nah, jadi ada pedagang ya, misalnya sekarang kan bisa juga makanan itu ya, warung-warung itu dijual secara online ya, dijual secara online ya. Jadi ada seorang pedagang diskusi dengan saya, sebutkan janjinya awalnya sore langsung dibayar, karena kan warung kecil lah ya, warung ini walaupun di ruko seperti itu,
Tapi kan besok diputar lagi biasanya modal itu. Makanya janjinya awalnya aplikasi ini bayar sore. Tapi dengan perjalanan waktu mulai telat. Udah sore, udah besok. Udah besok nggak lagi, udah 3 hari. Udah mundur-mundur terus, ya. Tapi ya namanya pedagang, mau apa boleh buat, akhirnya dia juga hutang sana hutang sini kan untuk modal. Karena seharusnya kalau laku ini sore dibayar, besok sudah bisa belanja warung makan. Besok pagi udah bisa belanja lagi. Tapi yang seperti ini yang terjadi. Dan dalam bisnis kalau 3 hari ditunda pembayaran itu mereka putar uang kemana-mana. Kalau 1 triliun aplikasi itu bisa sampai 1 triliun per hari. Kalau dia putar 3 harinya, ya. Ini cara-cara yang tidak sportif seperti ini yang kadang menyengsarakan mereka sendiri. Kenapa? Waktu dia putar 3 hari ternyata nggak balik uangnya. Sedangkan pedagang ini sudah nunggu tadi. Sehari nggak dibayar, 2 hari nggak, 3 hari. Harapannya hari ketiga, tapi yang di sana tadi ditipu lagi sama yang lain. Nah, jadi jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala ini pelajaran penting ya. Bahkan ada seorang, dia bukan orang Islam, pakar marketing ya, pakar ini merupakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW ini sudah menunjukkan bagaimana berdagang yang baik. Ketika kembali dari Syam diserahkan hasil dagangnya. Kan hari ini misalnya udah kembali, udah selesai dagangnya, Pak. Tunggu dulu ya, nantilah 3 hari lagi saya datang. Kalau 3 hari dia nggak masalah, Pak. Kalau 3 hari itu dia simpan uang itu di rumahnya, tiba-tiba masuk maling. Dan ini sering terjadi. Tiba-tiba masuk maling. Mau bagaimana bayar punya orang? Seharusnya begitu dia selesai, langsung selesaikan. Baru dia bisa enak tidur pulang. Kalau dia bawa itu uang, hasil dagang, hasil perjanjian itu, dia putar sana putar sini, dia pulang. Selama itu padahal dia nggak enak tidur. Makanya kadang orang bertanya, kenapa saya darah tingginya naik, ya? Detak jantung nggak normal. Bagaimana normal? Uang orang yang harus diserahkan hari Jumat ini dia tunda hari Senin. Berarti yang bikin dia nggak normal tadi tekanan darahnya bukan orang lain, dia sendiri. Hak orang lain yang hari Jumat dia tunda sampai hari Sabtu atau dia tunda sampai hari Senin. Berarti 3 hari ini detak jantungnya nggak normal. Nah, oke, sepekan nggak normal. Ya, misalnya katanya normal ya 1 detik itu ya kan per detik nih, ya, 1 detik misalnya berapa ini sudah sampai 100 detak jantung 1 menit 100 sudah. Sepekan 100, pekan depan 120. Kalau terus menerus seperti itu, kalau udah setelah akhirnya stroke. Ya. Padahal hal yang kecil, termasuk misalnya dari sisi Khadijah, selesai beliau bayar, ini pemilik pekerjaan, tahan dulu lah sedikit ini nanti bilang sama karyawan nanti, atau kalau ada kasus juga pembantu rumah tangga, ya kan kamu kan makan di rumah sini nggak butuh, kan gitu alasannya. Pembantu rumah tangga kan tinggal di rumah tuannya, kamu kan nggak butuh makan, nggak perlu beli makan, nggak butuh transport pulang pergi ke rumahnya, kamu tinggal di sini, nanti saja uangnya sekalian saya simpan. Disimpan Pak, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau sebulan 2 juta misalnya, dia tunda 10 bulan, ada berapa Pak? 20 juta. Itu Pak, beda bayar 20 juta dengan 20 Pak. Itu langsung bulan ke-10 itu detak jantungnya berbeda dengan bulan pertama Pak. Beda itu bayar. Bisa dibayar tapi 20 juta bayar. Disitulah stroke macam-macam itu punya. Makanya yang janji waktu yang tepat, kalau memang nggak ada, lain lagi, nggak ada Pak, ini udah janji nggak ada uangnya, sampaikan nggak ada, tapi dicari alasan macam-macam ya. Sehingga itulah tadi detak jantungnya nggak normal, akhirnya tekanan darah berubah, ya sakit akhirnya. Itu penyakit yang dia buat sendiri. Kemudian di sini disebutkan wakanat Quraisy kauman tujaran, dan pada saat itu kaum Quraisy ini adalah pedagang. Ya. Pedagang, mereka aktivitas dagangnya sangat masif,
falamma balaghaha an Rasulillah ma balaghaha min sidqi hadithihi adzama amanatah wa azamu amanatihi wa karamu akhlaqihi. Sampai kepada Khadijah ini bagaimana akhlak beliau, amanah beliau. Maka tadi ini menyebabkan Khadijah percaya untuk diamanahkan perdagangannya dan hartanya untuk diperdagangkan, karena nanti di Syam itu mereka punya sayur-sayuran Pak, buah-buahan. Makanya orang Quraisy kan tanahnya padang pasir, nggak bisa tanam seperti itu. Dibeli di Syam, dibawa ke Mekah dijual. Kalau di Yaman itu bukhur ya, atau wangi-wangian Pak ya. Wangi-wangian ya, yang seperti itu yang dibeli dari negeri Yaman ya. Sebagian riwayat juga menyebutkan pakaian Pak. Nabi itu pernah pakai jubah dari Yaman. Jadi dari Yaman itu pakaian. Jadi pakaian, karena nggak ada produksi pakaian di Mekah sampai hari ini. Jadi kalau Bapak beli baju ya, pergi umroh haji itu jangan heran nanti kok made in Cina. Ya, karena di Mekah memang nggak ada pabriknya. Belakangan mereka memang berusaha buat sendiri, ada sejadah itu sebagian sudah diproduksi, tapi asalnya dulu bukan. Ya, asalnya bukan. Ya, bahkan sekarang mereka sudah peternakan juga ada. Ya, susu itu dari sana, ada peternakan sangat besar. Demikian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana awal Khadijah ya. Kemudian tentu tidak diutus Nabi kita sendiri, beliau juga ada ghulam ya. Ghulam ini budak laki-laki ya, namanya Maisarah ya. Maisarah ini kalau didengar nanti bukan perempuan, walaupun tamar butah, Maisarah gitu ya. Khadijah. Ini Maisarah ini laki-laki ya. Nama laki-laki, dia diutus oleh Khadijah bersama Nabi SAW ya. Ini juga kecerdikannya. Jadi walaupun hartanya sudah diberikan, juga dikenal jujur, tapi dia tetap mengirim bersama Nabi SAW orang yang dia percaya, yang sudah bekerja pada dia, jadi asistennya ya, jadi asistennya. Ini strategi juga yang menunjukkan kecerdasan Khadijah. Nanti disebutkan ketika bagaimana proses menikah Nabi dengan Khadijah. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini dari sirah Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum saya lanjutkan, ada 7 menit Bapak-bapak jika ada yang ingin bertanya ya, terkait dengan bagaimana kehidupan Nabi SAW dan perdagangan beliau bekerja sama dengan orang lain, berdagang ya pada masa mudanya. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya ya, silahkan Pak. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata susahnya kita sudah dicontohkan Rasulullah sejak dari kecil sampai kandungan sudah tinggal ibunya. Ternyata kita itu susah, tapi kebanyakan orang tidak mencontoh Rasulullah tentang kisahnya dari bayinya ditinggalkan orang tuanya, yatim piatunya seperti itu. Jadi ternyata kisahnya itu lebih susah dari Rasulullah. Nah, terima kasih Pak sudah diingatkan kita bersama bahwa ini juga diantara selalu yang menjadi pelajaran dari setiap momen dari kehidupan Nabi. Jika diantara kita merasa masa kecilnya susah, ya, ada yang kecilnya susah, ibunya enggak di rumah, ayahnya enggak di rumah, tinggal sama neneknya. Nabi bukan sekedar ibunya enggak tinggal bersama beliau, meninggal, ayahnya meninggal, tinggal sama kakeknya. Jadi kalau ada yang merasa ayahnya enggak ada, Nabi juga seperti itu. Masa muda susah, Nabi juga bekerja dari masa. Makanya jamaah Allah Subhanahu wa taala, asyaddu an-nasi ibtila'an al-anbiya. Manusia yang paling besar, paling sulit cobaannya adalah para nabi. Summa al-amsal fa amsal. Jadi siapapun di antara kita merasa susah, ketahuilah nabi kita lebih susah lagi. Ya. Tadi gajinya sedikit misalnya, enak kararit itu uang receh, uang kecil. Beliau membala kami. Tapi itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali, ya. Atau harus hutang sana sini, ya kan? Hutang sana sini karena nanti hutang lebih susah lagi kan? Lebih bagus ini sedikit tapi
ada itu beliau upayakan. Ini selalu menjadi pelajaran ya bagi kita Nabi bagaimana. Kemudian bekerja ya. Ini Nabi kita juga mencontohkan bekerja bersama. Kadang ada sebagian orang, saya nggak sanggup bekerja, nggak sanggup disuruh-suruh. Nabi kita juga disuruh pergi keluar kota, dikasih uang, suruh pergi kerja keluar kota untuk menjual barang dan membeli barang kembali lagi ke kota Mekah. Sebagian orang karena begitu kan, aduh saya nggak mau lagi kerja, capek disuruh-suruh. Ya kalau sudah ada usaha sendiri bagus, nggak masalah. Ingin jadi yang memberi perintah gitu, nggak mau disuruh kan. Maka kalau belum bisa, maka Nabi juga diutus oleh orang lain mendagang ya, seperti itu ya. Jadi semua ada pelajaran dari Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak ada yang lebih sulit ya kehidupannya dalam hal duniawi kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ketika sebagai penutup Fatimah pernah mengatakan pada Nabi SAW ketika beliau sakaratul mautnya, ya abata, wahai ayahku, engkau begitu menderita sakaratul maut. Maka Nabi menjawab bahwa tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Jadi setelah beliau meninggal dunia tidak akan mungkin ada penderitaan lagi. Maka dalam kehidupan ini begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, sesulit apapun penderitaan dia akan berakhir dengan kematian. Setelah kematian selesai sudah. Makanya hal-hal yang menyangkut urusan akhirat itu diselesaikan di dunia ini. Wasiat dan sebagainya, minta maaf ya, semua kita selesaikan ya, lapang dada saling memaafkan, karena kita berharap semua penderitaan itu selesai di dunia. Setelah itu kita benar-benar sebagaimana kata Nabi SAW, tidak ada lagi penderitaan setelah ini terakhir. Sakaratul maut itulah penderitaan terakhir. Demikian jemaah Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini mengingatkan kita dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena sebagaimana kata Nabi, almar'u ma'a man ahabba, seseorang di akhir zaman bersama orang yang mereka cintai ya. Dan semoga cinta kita bertambah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان